Dedek, ini baru pertama ya ngejob ya. Oke, Pak Guru ajarin cara setting kamera Sony NX100 ya. Jadi begini caranya. Ya untuk settingannya karena kebutuhan kita hari ini Dedek hanya untuk kita upload di YouTube saja ya sebagai berkas laporan untuk dokumentasi nanti. Jadi kita nggak perlu menggunakan FPS yang terlalu besar ya. Kita cukup yang kecil aja karena kita untuk kebutuhan laporan ya. Jadi nanti kita setting di bagian menu. Di sini ada menu ya. Kemudian lihat di layarnya sini Dedek. Di sini ada bagian rack set ya. Nah, untuk rack set ini, sabar saya ulangi. Mana dia? Menu, rack set. Nah, nih. Nah, di sini kita pilihnya AVC HD ya, yang standar untuk MP4. Kemudian untuk rack formatnya, kebetulan di sini pilihannya ada sampai 50 ya. Dan untuk kasus ini kita pilihnya 25p saja. P itu artinya progresif, yang nanti akan digunakan sebatas untuk di media digital aja, bukan broadcasting ya. Bukan untuk di broadcast. Kalau untuk broadcast kita pilih yang 25 atau 50i ya, itu untuk broadcast. Jadi kodenya ada di I sama P ya. Dan kita pilih 25 fps ini karena hanya digunakan sebagai laporan aja ya. Ini udah benar. Kemudian yang penting lagi di sini ya, ini kita end dulu ya. Di sini adalah ini ya, Dek. Di sini kan ada pengaturan di sini. Bisa dilihat ya. Ini auto ya. Kalau auto, kita lihat tampilannya di layar, ini warnanya dia sedikit biru. Karena auto ini dia akan menyesuaikan dengan teknologi auto yang ada di kamera ini. Kadang-kadang tidak matching dengan maunya kita. Ini kan sedikit pucat dan kayak gelap gitu ya. Nah, makanya kalau untuk kasus ini yang dia low light, kita bisa main di manual. Nah, manualnya gimana di sini? Ya, ini kita tekan, jangan diaktifkan. Bisa dilihat di sini. Nah, kalau yang ini adalah diafragma. Di sini kan f4,8 ya. Biasanya kita mainnya di f5 mungkin lebih mantap. Nah, ini settingannya di sini kita naikkan f-nya. Nih f5 ya. f5,2 nggak apa-apa. Kemudian ini adalah bagian ISO-nya. Nah, ISO-nya kita tinggal tekan ini aja. Nah, ini kita bisa mainkan ya. Jangan terlalu tinggi nanti bisa noise ya. Kemudian untuk shutternya kita klik di sini, shutter. Nah, ini shutternya kita bisa main di 60, jangan terlalu rendah ya. Sebenarnya kalau terlalu rendah nggak masalah, cuma nanti ketika ada pergerakan orang jalan, orang lari, dia akan patah-patah ya, shutternya terlalu rendah. Jadi kita mainnya di angka 60 itu yang paling aman ya. Kemudian yang paling penting juga adalah untuk white balance-nya. WB-nya ini kadang-kadang kacau ya kalau dalam ruangan low light begini. Jadi kita mainnya di manual, kita klik menu di sini. Ya, ada menunya. Kemudian di bagian menu di sini bisa dilihat ya, di mana ya? Bagian atas kalau nggak salah. Nah, ini ada bagian WB. Ya, bukan yang preset, pilih yang WB theme set ya. Kita bisa pilih di sini, kita tentukan warna yang mana yang cocok. Kalau bisa senetral mungkin, tidak kuning dan tidak terlalu biru. Nah, ini udah cukup ya. Nah, ini hasilnya ya. Bisa dilihat ya. Nah, ini menggunakan manual. Ini kalau misalkan Pak Guru auto, coba di sini. Pak Guru klik auto ya. Full auto. Tapi seperti ini, bisa lihat bisa disentuh ya ininya. Nah, ini. Ya, sedikit buram dan white balance-nya nggak pas. Nah, ini settingan manual kita tadi, dia jauh lebih baik ya, begitu. Oke. Nah, itu settingannya ya, itu aja sih. Kemudian ya, satu lagi yang paling penting kalau dalam video adalah suaranya harus masuk. Nah, karena di sini kita menggunakan mic-nya tidak pakai dari kamera, kita ambil pakai apa namanya, pakai Saramonic ya. Makanya kita butuh kabel kayak begini untuk Sony NX100 ya. Ini punyanya Boya saya gunakan. Ini, Dek. Ini punyanya Mike Boya, kita bisa pakai di sini. Oke. Kemudian nanti yang bagian ini ya, ini kita akan inputkan ke Saramonic-nya kayak di ini ya. Ini transmitter. Ini kita colok di receiver-nya Saramonic. Sedangkan yang ini, transmitter ini kita ambil dari sana tuh. Ada mic dari sana, output dari sana, ya. Nah, ketika itu dipasang, langkah berikutnya di bagian sini, Dek, pengaturannya. Yang paling penting ya, di sini ada mic ya, inputan untuk mic. Nah, di sini kita harus, kalau kita ke mana ya, kita ke atas, berarti ini inputnya dia ngambil dari, ini bisa lihat ya, ada indikatornya. Dia ngambil dari kamera, tapi kalau kita pakai external mic, kita arahkan ke sini di bagian eksternal. Di mana ya? Ini ya, eksternal. Ini yang paling penting ya. Ini kebetulan tidak, ini karena receiver belum kepasang, karena saya lagi pakai untuk konten ya, Dek ya. Nah, ini kemudian mic-nya kita sesuaikan di sini untuk volume mic-nya. Ya, sebisa mungkin jangan mentok sampai di ujung ya, paling tidak setengahnya, biar suaranya itu nggak pecah. Ya, bisa deh ya. Ya, nanti dicoba, nanti kita belajar panning dan lain sebagainya. Oke, langsung aja dicoba.